Ya ini ya, yang rame di media ya, saya nggak tahu yang lain ya. Yang rame di media itu Doktip vs siapa sih namanya dokter satu itu? Dokter siapa yang satu ya teman-teman ya? Dokter Andreas. Jadi Doktip vs Dokter Andreas, Doktip vs Dokter ini Richard Lee, kemudian Doktip vs Sheila Sokia. Ini semuanya pengusaha skincare. Ya, ini semuanya pengusaha skincare. Nah, teman-teman bisa lah memprofil lah seperti ini ya. Oke, oke, oke. Ternyata persoalannya di situ. Ya, ternyata persoalannya di situ. Halo Miss Helen, aku mau nanya-nanya Miss Helen ini. Ini Miss Helen Sokia ini produknya apa Miss Helen? Produknya ini loh apa? Produk mereknya skincare-nya itu apa? Kalau kita melabrak orang kayak SS emang bisa dilaporkan. Mister Z, kalau kita melabrak orang kayak SS emang bisa dilaporkan. Begini teman-teman, ya ini pertanyaan itu. Semuanya bisa dilaporkan, apapun itu dilaporkan. Tapi tergantung bagaimana pembuktiannya. Apakah bisa dibuktikan? Nah, laporannya apa nih ceritanya? Apa coba sebutkan aja laporannya apa? Pengeroyokan, penganiayaan, itu tinggal dibuktikan. Apakah bisa dibuktikan? Nah, itu barulah nanti proses akan berlanjut. Begitu teman-teman. Feby, perbuatan tidak menyenangkan ada kok. Terkait dengan perbuatan tidak menyenangkan itu ada dalam putusan terbaru ya, ada beberapa bahasa yang dihapus. Perbuatan tidak menyenangkan itu subjektif. Saya tidak senang sama orang itu perbuatan tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan subjektif. Tergantung perbuatannya itu apa. Gitu ya teman-teman ya. Nih ayo ngobrol-ngobrol sini lah, ngobrol-ngobrol sini lah. Ini ada Bambang, ada Hari, saya belum ini ya, saya Bambang sama Hari ya. Oke, itu perbuatan tidak menyenangkan itu 335. 335 itu subjektif. Sudah pernah dijadikan di sidang MK ya, putusan itu untuk tidak mencantumkan namanya perbuatan tidak menyenangkan. Ya, perbuatan tidak menyenangkan coba sedikit-sedikit tidak senang lapor gitu kan. Apa laporanmu apa? Perbuatan tak menyenangkan. Jadi subjektif. Jadi orang bisa melapor semua gara-gara itu. Makanya dipilah-pilah itu. Apa perbuatannya secara objektif itu apa gitu. Itu masuknya pada kalau KUHP lama itu masuknya pada pasal 335 ya, pasal 335. Kalau yang baru ini saya coba cari ya. Karena yang baru ini belum ya, perbuatan tak menyenangkan. KUHP baru. Oke, ini KUHP baru nih saya bacakan ya teman-teman ya. Atau teman-teman mau mendengar? Ini perbuatan tak menyenangkan. Kalau hanya perbuatan tak menyenangkan itu subjektif. Jadi kita dengarkan dulu ya teman-teman ya, sama-sama ya. Frasa perbuatan tidak menyenangkan sudah dihapus dari KUHP lama. Dengerin kan? Dengar nggak tadi barusan tuh sudah dihapus dari KUHP lama. Ya kan? Ya nggak tadi siapa namanya yang nanya tadi? Perbuatan tidak menyenangkan tadi. Coba saya ulangi lagi lah supaya enak didengarnya ya. Ya. Kalau dulu tuh 338, sekarang 448. Nanti bunyinya seperti apa? Teman-teman didengar ya, dengar ya. Nggak apa-apa, kita sambil belajar ini. Frasa perbuatan tidak menyenangkan sudah dihapus dari KUHP lama pasal 335
oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2013 karena tidak jelas dan subjektif, digantikan dengan fokus pada pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tuh. KUHP baru UU 1/2023 yang berlaku 2026 akan mengatur ulang hal ini, menghapus frasa tersebut sepenuhnya dan mengatur pengancaman pasal 448 sehingga fokusnya adalah pada tindakan memaksa disertai kekerasan, ancaman, bukan lagi pada perasaan subjektif korban. Tuh. Dasar hukum sebelumnya, KUHP lama, masih berlaku sampai 2025. 1. Pasal 335 ayat 1 KUHP mengatur pidana bagi barang siapa yang melawan hukum memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, perbuatan lain, atau perlakuan tidak menyenangkan. 2. Putusan MK No. 1. PUSI 2013 menghapus frasa, perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan karena tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah, kan? Dan 3. Konsekuensi saat ini yang bisa dijerat adalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, bukan lagi hanya perbuatan yang tidak menyenangkan secara subjektif. Oke, teman-teman ya. Tadi ada yang bertanya, jadi saya putarkan. Saya sudah sampaikan bahwa perbuatan tidak menyenangkan itu subjektif. Semua yang tidak disenangi dianggap pidana. Kan begitu jadinya kan? Kenapa kau lapor? Ada perbuatan tak menyenangkan ya. Kalau perbuatan yang menyenangkan kamu suka? Iya, saya suka. Nah, itu namanya subjektif ya, teman-teman ya. Jadi tadi sudah saya perjelas juga melalui ini supaya saya nggak capek-capek menjelaskan ya. Tidak ada lagi kalimat perbuatan tidak menyenangkan. Perbuatan harus objektif. Apa yang dilakukan? Memaksa misalnya. Bagaimana cara memaksa? Ya kan, memaksa dengan ancaman kekerasan itu seperti apa gitu loh. Jadi kalau hal-hal yang subjektif itu masih bisa debatable, masih bisa diperdebatkan. Siapa sih tadi yang bertanya ya? Feby tadi bertanya, Feby. Debatable, kalau debatable itu mungkin Anda berpendapat berbeda, saya juga punya pendapat berbeda gitu. Jadi orang-orang yang terkait dengan Febri ya. Jadi itu Febri. Jadi tidak ada lagi kalimat pidana itu perbuatan tak menyenangkan. Itu sudah dihapus ya. Sudah dihapus. Tahun berapa itu dihapus tuh? Tahun 2013 saya masih aktif itu sudah dihapus. Sudah tidak menggunakan itu namanya pasal 335. Kalau ada anak buah saya misalnya, kenapa? 335 nggak dipakai itu, nggak dipakai. Perbuatan yang real yang lain, misalnya mengancamnya bagaimana? Oh, dengan nunjuk itu ya 335 itu. Awas ya, itu 335. Nah, 335 nggak dipakai kecuali ancaman yang nyata, ancaman yang objektif itu baru. Begitu ya teman-teman ya. Oke, saya sudah sampaikan ya. Mungkin ini karena aku nggak tahu ini apa. Tapi saya baca tadi kok perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi itu seperti apa? Menyebarluaskannya seperti apa? Itu kan bunyinya dengan sengaja. Kalau tidak sengaja nggak apa-apa gitu. Kalau dengan sengaja itu misalnya ya seperti saya itu tidak sengaja tapi saya ditegur sama TikTok ya gitu. Ayo teman-teman silakan boleh nanya lagi ya. Kalau perbuatan tidak menyenangkan itu subjektif ya teman-teman. Sekarang ini banyak hampir rata-rata ini teman-teman kasus-kasus di mana saja, di kepolisian polsek, di polres, di polda, di mabes, kaitannya semua dengan ITE. Ya, dikit-dikit ITE, dikit-dikit ITE, dikit-dikit ITE. Ini paling banyak, ini paling dominan. Ada memang ya namanya ITE itu ya ada orang ya, ada seseorang katakanlah gitu ya. Ditipu melalui undang-undang ITE. Ya kan?
Kemudian ada orang dihina melalui undang-undang ITE, dilaporkan semua. Jadi di mana-mana tempat tuh hampir semua ada laporan-laporan terkait dengan undang-undang ITE. Begitu. Jadi gaya-gaya yang lama itu yang kasus subjektif itu, yang kalau subjektif itu apa ya, antara iya dan tidak lah, itu sudah nggak mau lagi lah polisi menangani perkara-perkara yang antara iya dan tidak, ya. Pertanyaan saya nih teman-teman, yuk ngobrol-ngobrol nggak apa-apa. Pertanyaan saya, kamu meludah dengan orang, meludah ya, meludah, maaf ini agak ya, meludah di depan orang, penghinaan bukan? Aku dihina, aku di ini, kenapa? Karena dia meludah di depan saya. Ayo, ya kan? Coba dilaporkan itu, bisa nggak? Dilaporkan itu, penghinaan dengan cara meludah. Barang buktinya apa? Mulutnya itu. Ada lagi nih, ada lagi saya kasih tahu nih. Mobil kamu parkir, ya, mobil kamu parkir. Kemudian ada orang kebelet mau ke kamar mandi jauh tuh. Akhirnya dia pipis di belakang kamar, belakang, pipis di belakang bannya itu. Pipis di belakang ban, ya kan? Pipis di belakang ban itu pelanggaran. Iya, dibacakan satu-satu, Adam, sabar Adam, nanti dibaca semua ya. Pipis di belakang ban mobilmu itu perbuatan apa? Tidak menyenangkan, tapi bisa nggak dilaporkan? Silakan coba laporkan. Nih Adam nih, ya nggak dibaca-baca komen saya cari Adam. Saya cari ini komenmu Adam, yang mana komenmu tadi Adam? Wah, Adam, Adam tolong dijawab Mister G. Tunggu dulu Adam, saya cari dulu Adam. Tunggu dulu Adam ya, maaf Adam kalau aku kelewatan. Ini tugasku bukan membaca komen sebenarnya. Tugasku tuh ayo naik sini, kamu ngomong dengan saya. Tapi kalau membaca komen orang ribuan berkomen ya mulut saya doer tadi. Tugas saya bukan baca komen. Ayo naiklah kita ngobrol-ngobrol. Kamu mau nanya apa yang mau ditanya. Ini Adam nggak ada ini di mana Dam? Dam Dam Adam. Adam pasti anak pertama ini pasti nih. Ya Dam. Adam tuh pasti anak pertama. Nggak ada Dam. Gimana Dam aku mau carinya? Ancaman berapa lama Mister Gio Febri? Febri ancaman berapa lama? Sambungannya mana? Aku nggak lihat. Ya maaf ya teman-teman ya tadi kan di awal perbuatan tidak menyenangkan. Perbuatan tidak menyenangkan udah dihapus. Adam, Mister G kalau melabrak, alah melabrak itu banyak orang dilabrak itu ada di kos-kosan berdua dilabrak itu juga nggak ada hukumnya itu. Paling ribut-ribut doang. Adam kok nggak ada nulis lagi Dam? Bisa nggak nulis lagi Dam? Ini habis Dam, nggak ada ini Dam. Aduh, Adam mungkin Adam ngerjain saya kali ya. Nggak nulis bilangnya nulis ya. Ah, Mister Z, ini ada pertanyaan bagus nih. Ya ya Dam, sebentar Pak. Ada pertanyaan bagus nih. Nih, pertanyaan Puput. Gak bisa karena belum tentu menghina. Mungkin memang lagi mual. Mister J. Iya teman-teman, itu juga jadi ini. Jadi itu namanya apa namanya ya, etika. Etika seseorang. Etis gitu ya. Kalau etika nggak bisa, nggak bisa. Oke. Ini saya itu pertanyaan, Mister, bisa Mister kalau ada CCTV pas dipipisin bannya. Ya sekarang oke, Puput. Puput bilang bisa ya dipipisin bannya. Apa kerugiannya? Bannya pesing gitu ya.
Nggak bisa, nggak bisa. Kamu pipis lagi di depan pagar orang karena kebelet, itu nggak bisa. Itu perbuatan, itu perbuatan ini. Jadi, Mister Z bela siapa? Aku bela siapa emangnya? Aku nggak bela-bela lah. Yang mana bang bela siapa? Ini ada titik-titik bertanya ya. Ini ya, ini ini titik-titik bertanya. Terus yang jawab koma-koma ini. Mister Z bela siapa? Ini ya, antara siapa nih? Antara siapa? Antara Doktif dengan Sela Sokya. Antara Sela Sokya dengan Dokter Richard. Antara siapa lagi? Sela Sokya. Doktif dengan Dokter Richard gitu kan? Bela siapa? Gitu. Emang saya bela siapa? Puput Mister SS vs Doktif pilih siapa lo kok? Eh, aku tuh suka perempuan ya, perempuan. Ya, perempuan yang benar-benar perempuan. Mister G bila siapa? Sela atau Doktif? Sela Sokya. Ngambek Adam, Mister G enggak lah, ini Adam nih. Aku nanya, kalau SS hanya nyamperin Dokpeng untuk menanyakan asal-usul produk yang dia review gimana. Kalau menanyakan itu hak, karena yang direview itu produknya. Produknya. Itu haknya, tidak ada itu. Saya pun bisa bertanya, saya satu RT saya bawa bertanya, cuman menanyakan produk saya. Itu boleh, boleh. Asal tidak ada kejadian lain ya, misalnya terjadi pembunuhan misalnya. Terus lehernya dipenggal, nah, itu beda. Kalau ada perbuatan pidana lain ya pidana itu. Kalau itu tidak ada ya nggak bisa. Cuman nyamperin karena mempertanyakan produknya diulik-ulik terus kan di media sosial. Karena modusnya karena modusnya siapa namanya itu? Dokter begitu itu. Apa pekerjaan lah bahasanya. Influencer kan itu ngulang-nguli terus di media sosial akhirnya orang tuh jadi geram kan. Bu Vika MLM BPK. Oh, MLM itu multi level marketing. BPK itu Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi MLM MLM itu usaha multi level marketing ya teman-teman ya. Kalau BPK itu Badan Pemeriksa Keuangan. Berarti Bu Vika ini malam-malam sedang periksa keuangan. Mungkin. Oke. Pasti jadi pertanyaan itu Mister Z. Iya pasti jadi pertanyaan. Yang mana nih yang jadi pertanyaan? Ya pasti semua jadi pertanyaan. Mister Z ini yang lanjut ke penyidikan atas laporan siapa, Doktif atau SS? Mana tadi ya? Tunggu dulu. Kemudian, rencana tindak lanjut ke depan, maka penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap saudari SS, itu Sela Sokya, untuk mengajukan izin penetapan sita. Berarti laporannya Doktif yang naik nih. Begitu. Iya, MLM buzzer ada gak Mister Z? MLM buzzer. Aku tuh dibilangin buzzer banyak kali, tapi orang gak bisa buktikan. Biar aja, bodoh amat. Oke, sudah selesai saya bacakan. Tidak ada lagi dosa saya, tidak ada lagi salah saya. Oke, teman-teman silakan temani saya untuk apa namanya membahas-bahaslah sesuatu malam ini. Silakan teman-temanku semua yang ada di sini ini saya bacakan nih ada Dina, ada Juni, ada Hari, ada Bambang, ada Queen Diar, ada Adam Eli. Oke, saya ajak naik semua ya.
Semuanya saya terima. Adam Eli naik. Oke, mau naik. Kalau nggak mau naik berarti aku nggak mau bilang deh. Ada Queen Diar. Iya, oke. Silakan naik. Duduk dulu. Saya panggil dulu nih. Ada Dinar Candy. Naik Dinar Candy. Oke. Oh, nggak mau juga. Gimana sih? Tunggu dulu. Ada Ada Juni Sara. Naik Juni Sara. Saya nggak tahu nih Juni siapa tapi ada tulisannya Juni. Ada Hari siapa nih? Hari Mukti. Naik. Tuh kan pada saya kenaikan semua nih. Ada Bambang siapa nih? Bambang. Naik Bang. Oke. Tuh kalau sudah mau naik kenapa ya? Ada, ini temanku nih, Ica Amoy. Naik gitu ya. Oke, sekarang kita buka layarnya dengan layar pendek, layar kecil. Oke, assalamualaikum teman-temanku. Ada Adam Eli. Halo Adam Eli. Halo Mr. Ji. Iya Bu. Oke Adam Eli. Selamat malam. Assalamualaikum. Iya, malam. Waalaikumsalam. Iya. Saya ucapkan juga selamat malam Ica Amoy Official. Selamat malam. Malam, Mr. Z. Malam-malam. Oke. Malam-malam mah aku diambil orang gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang dari Adam dulu. Gimana Pak Mas Adam? Tadi ada jangan ngambek lah Mas Adam. Aku kan nggak lihat komentar tadi, ya kan? Iya, iya. Iya, sorry Mr. Ji. Insya Allah lah saya baca semua. Aku bilang di komal saya, setiap pertanyaan wajib saya jawab. Kalau saya mampu menjawabnya. Tapi kalau typingannya pret sama prot, aku nggak bisa jawab. Oke, tadi Mas Adam kan bertanya, kalau nyamperin, mempertanyakan, itu bisa dilaporkan gitu kan? Iya, betul Mr. Ji. Nah, coba pertanyaannya bagaimana nih? Nggak, jadi yang saya tanya gini Mr. Z. Kan kalau yang untuk bagian apa ya, kan kalau nggak salah tuh ada dua ya laporannya itu, yang soal penyebaran data tuh nomor handphone, terus sama yang paling hype-nya itu sebenarnya yang itu tuh Mr. Z ya, soal yang dibilang sama si ya dokter itu katanya persekusi, katanya kan gitu. Nah tapi kan faktanya kalau menurut saya ya, itu kan di awal kejadiannya itu kan karena memang si Doktif itu kan memang sering review produk. Nah kemudian yang terakhir itu mengenai produk yang tidak ada labelnya kalau nggak salah tuh. Nah di situ kan memang si SS udah apa tuh namanya, nanya-nanya tuh entah dari sosial media, katanya juga udah dihubungi beberapa kali juga, cuman tidak ada tanggapan. Dan maksudnya ketika si SS tuh nyamperin, dan pas kan di kejadiannya itu kan direkam tuh dari awal, si SS berulang kali tuh nanya, dari mana kamu dapatkan produk ini, pokoknya asal usulnya dari mana, beli di mana dan segala macam. Tapi si Doktif kan cuman petenteng doang tuh, kayak nggak mau jawab, kayak nggak tahu deh entah produknya dapat dari mana. Nah dari situlah tuh kan jadi rame, jadinya playing victim, katanya persekusi, dikeroyok. Padahal kan di situ kejadiannya bukan cuma dia doang di situ, kalau nggak salah tuh berenam deh, sama ada dokter Ika, ada influencer lagi tuh berapa orang, sama ada asistennya kalau nggak salah berlima apa berenam. Ya udah dari situ. Nah menurut Mr. J sendiri, kira-kira itu bisa masuk kategori pidana, dan dasar hukumnya apa untuk yang yang dibilang sama itu pengeroyokan? Padahal kan wajar saja kalau produknya yang dia direview, ya wajar dong dia nanya dari mana dapatkan produknya. Padahal menurut beliau kan itu sudah lama tidak dijual, dan
Kemudian mengenai penyebaran data itu tuh, Mr. Z, kira-kira apa namanya pandangan hukumnya seperti apa tuh, Mr. Z? Oke, terima kasih ya. Terkait pertama dulu terkait apa tadi itu persekusi, ya Ya, persekusi, persekusi, persekusi tergantung perbuatannya juga. Perbuatannya mengakibatkan apa? Kalau hanya datang bertanya, itu produk dari mana? Kau dapat dari mana asalnya? Itu bukan bukan pidana, ya. Nih ya teman-teman ya, misalnya nih, apa ya saya bilang nih, ada sesuatu lah yang milik Anda, kemudian dibicarakan di sana, kemudian dengan cara live, bukan secara langsung ya, cara live. Kemudian kita tahu kan begitu kan? Kemudian kita datangi orang yang sedang live itu. Kamu dapat barang dari mana? Kalau hanya bertanya itu haknya si yang bertanya. Oke ya, bertanya. Kecuali caranya bertanya itu pakai ini. Kamu bertanya ya, kamu kan ya itu beda lagi gitu kan. Tapi kalau hanya bertanya itu hak, mohon maaf, itu haknya dia karena itu barangku yang ada kamu kamu bicarakan itu barangku. Kamu dapatnya dari mana? Kalau itu pertanyaan seperti itu, pidananya di mana? Oke. Ahli hukum manapun tidak akan itu kalau bertanya itu jadikan suatu pidana itu nggak ada. Oke, berikutnya. Berikutnya, apa tadi pertanyaannya? Perlindungan data pribadi. Data pribadi yang mana? Ya kan? Aku mau bertanya ini data pribadi yang mana? Nomor handphone. Kalau saya dengan Adam sudah jadi teman ya, sudah jadi teman, saling komunikasi, saling ini. Berarti nomor telepon Adam ada di saya dong. Atau nomor saya ada di Adam. Pada suatu ketika ada orang nanya ke Adam, nomornya Mr. Z berapa? Adam kasih nomor saya yang ada di situ. Itu penyebaran data pribadi bukan? Bukan. Itu nomor handphone, memang nomor handphone. Tapi kan aku ada di kamu. Ini banyak kok orang-orang yang ngasih nomor telepon saya kemana-mana tanpa izin saya, gak ada masalah. Sepanjang tidak menimbulkan kerugian. Nah, kerugian itu jangan subjektif. Kerugian itu harus kerugian nyata. Ini contoh ya, nama saya sekarang lagi rame nih. Di lingkungan saya ya, nggak di media sosial ya. Nama saya, foto saya lagi rame jadi penipu. Seolah-olah saya jual mobil Fortuner sama Pajero dengan harga yang sangat murah, 200 juta. Tapi dimintai panjar dulu itu. Tapi bukan nama saya, foto saya. Foto saya. Orangnya ada di mana? Ada di Langkat, Medan, Sumatera Utara. Tapi korbannya ada di sini. Jadi kita hanya menyuarakan aja, jangan tergoda. Ada pada telepon sama saya nih. Mister Mister Z, apa ini nama Mister Z? Bukan. Nomornya bukan. Fotonya, iya foto saya. Karena foto saya diambil untuk begitu. Apakah saya keberatan? Ya sebenarnya keberatan kalau dekat. Tapi kan dia di jauh, di Langkat, di Sumatera Utara. Udahlah, yang penting saya kabari semua teman-teman saya. Yang penting jangan ada yang percaya itu bukan saya. Gitu. Terima kasih Miss Helen, kopinya aku ngundang Miss Helen ini, Miss Helen. Naiklah Miss Helen. Terima kasih kopinya, kebetulan aku belum minum kopi. Ada Pak Ustadz, selamat malam Pak Ustadz. Naik Pak Ustadz. Oke, apalagi nih? Apalagi nih, Adam. Ayo Adam. iya, Mr. Z. Berarti kalau secara yang mungkin Mr. Z tahu lah ya, maksudnya yang kasusnya yang naik itu, berarti itu didasarkan PDP, apakah bisa kena apa gimana tuh dari mungkin hasil konferensinya dari Polda mungkin ya, yang dari bagian penyidiknya. Tanggapan Mr. Z gimana?
Oke, bentar ya. Eh, Pak Ustadz di mute Pak Ustadz ya. Oke Pak Ustadz. Pak Ustadz tadi minum minum jus jeruk kayaknya tuh haus sekali bunyinya krok 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 gitu. Oke teman-teman, aku tidak mau juga melangkai ya. Artinya begini, kalau penyidik profesional ya, penyidik profesional ya, artinya dia harus melihat berdasarkan fakta-fakta, tidak melihat siapa dia, siapa lawannya, tidak, tapi fakta-fakta. Kalau fakta-faktanya seperti itu, kemudian sudah disampaikan ya di konferensi pers ya bahwa ini menimbulkan ini itu juga pendapat penyidik. Nah, saya punya pendapat lain. Sela Sokia nanti cari ahli punya pendapat lain. Jadi tidak mesti apa pendapatnya penyidik itu benar karena sama-sama punya pendapat, punya tafsir, ya kan? Tafsir bahwa menyebarkan nomor handphone di media sosial katakanlah gitu ya. Itu pelanggaran. Oh, silakan tafsirnya. Tapi di situ ada unsur yang namanya tanpa hak dengan tujuan ya, tanpa hak dengan tujuan. Apakah tujuannya memang itu? Saya tidak tahu karena percakapannya juga saya tidak melihat. Apakah gara-gara percakapannya itu kemudian di-share atau aku nggak tahu ya ini yang mana nih sebenarnya, percakapannya atau nomor handphonenya. Kalau percakapannya kemudian terlihat nomor handphonenya, bisa saja tidak sengaja nge-share percakapan, terlihat nomor handphone. Saya tidak tahu yang ini. Dedi, naik dulu Dedi. Gitu. Jadi saya tidak tahu ini. Nah, di situ kan ada maksud, ada dengan sengaja. Dengan sengaja atau dengan maksud. Kan gitu. Maksudnya lain, mungkin tidak sengaja. Saya belum melihat itu ya, Adam ya, belum membaca peristiwanya. Jadi susah untuk menganalisanya, Mas Adam. Oke? Oke, siap Mr. J. Terima kasih ya. Apapun ininya ya semoga aja deh ada titik terangnya karena kan biar nggak bias juga gitu kan. Jangan yang dari perbuatan yang awalnya dia yang mencoba mereview-review secara brutal produk orang tanpa ada pelaporan ke pihak yang berwajib, entah Badan POM ataupun pihak. Sebentar. Ompreng, jangan tapping lebih dari 3 kali ini dengan bahasa yang sama. Ya, nanti terdeteksi oleh TikTok. Ini bahasanya sama semua nih, pokoknya. Oke, dilanjut. Ya, pokoknya ya saya harapannya sih kalau jujur sih saya bukannya tim gimana ya, kalaupun memang benar saya dari awal kejadian itu saya lihat secara kronologinya memang kesalahan awalnya tuh ada sih di si Doktif. Kenapa? Karena di situ dia sudah mereview jelek, mereview subjektif produknya si SS dan segala macam tanpa ada bukti dan tidak tertanggungjawabkan. Nah, makanya dari situ muncullah keributan. Nah, oleh karena tersebut ya saya rasa semoga kasusnya bisa cepat selesai dan masing-masing bisa mendapat keadilan ya kan. Saya rasa di sini juga SS nggak salah ya. Dia datang untuk mempertanyakan mengenai produknya, kenapa direview. Padahal setahu saya siang itu mereka kan baru dikumpulkan tuh oleh dokter, influencer sama pengusaha skincare lah untuk membahas soal jangan lagi ada yang review-review. Jangan lagi ada yang ini secara bebas misalkan. Semua harus ada pengaduannya ke pihak Badan POM atau pihak berwajib biar bisa diurus tuntas. Tetapi memang ya dari kenyataannya si Doktif emang sudah melanggar lagi. Padahal siangnya baru dihimbau oleh kepala Badan POM, sore malamnya udah berulah lagi ya. Jadi saya rasa memang itu sih pemicu awalnya. Jadi ya saya rasa mudah-mudahan lah semua berjalan dengan lancar dan ya aman-aman aja lah. Maksudnya SS juga mendapatkan keadilan dan jawaban atas apa yang dia pertanyakan selama ini sampai kepada Doktif dan masalahnya cepat kelar, itu aja sih.
Iya, iya, sama dengan saya, karena saya tidak tahu apa namanya itu masalahnya seperti apa. Kalau ditelusuri ke belakang juga mungkin ketemu juga masalah baru lagi. Nah, mengenai saya tuh tadi nih lucu nih, lucu nih. Pertama tadi ada yang mengatakan bahwa itu perbuatan tidak menyenangkan katanya. Kemudian ini muncul lagi perlindungan data pribadi. Yang mana yang memang nanti kalau nggak lolos lagi, apalagi pajak mobil belum bayar, apalagi kemudian perselingkuhan, apalagi. Jadi memang saya bingung yang mana yang fokus mau ditangani. Tadinya perbuatan tidak menyenangkan, kemudian saya kalau perbuatan tidak menyenangkan saya rasa sudah dihapus dan kata-kata itu. Kemudian muncul lagi data pribadi. Kalau data pribadi nanti ditangkal oleh para ahli misalnya ya, saya belum ini ya. Apalagi pajak mobil, kemudian pajak bumi dan bangunan. Nanti jadi saya belum tahu ini Mas Adam apa namanya arahnya kemana nanti ya. Kita tunggu nanti teman-teman yang lebih vulgar yang bisa menjawab. Kalau saya tidak bisa seperti vulgar vulgar ngejas orang tuh saya tidak bisa ya. Begitu ya Oke, Mas Adam ya. siap begitu Mr. Z, mungkin dari teman-teman yang lain. Terima Ya tapi kasih. Mas Adam tetap di sini ya karena suaranya tuh enak nih bisa sebagai pengantar tidur. Bisa aja Mr. Z. Oke, siap-siap Mr. Z, Iya. siap. Eh, benar teman-teman. Jadi saya mohon maaf ya saya cerita sedikit. Saya itu kalau mau tidur, saya nonton alur cerita film. Itu kan YouTube alur cerita film. Saya cari itu suaranya yang seperti Mas Adam ini. Menjelaskannya enak, itu saya bisa tidur. Saya tidak akan bisa tidur kalau nggak nonton. Nah gitu. Jadi harap maklum ya teman-teman. Oke, Siap-siap, oke, siap Mr. Z. Iya. oke. Terima kasih ya Mas Adam ya. Ada Bang Sama-sama Deddy. Selamat Mr. Z. malam Bang Deddy. Selamat Oke malam, lambat. si Ya, Ica, Bang oke. Adam. Ya, Lanjut, Mr. Z. Bang. Oke, ini Apa yang Ica, silakan siap? Ica. Ica dulu. Narasinya ini Ica tahu masalah ini, Cak? Tahu kan aku nonton Mister Z. Nah, ceritakanlah gimana sih awal-awalnya. Ayo, biar enak. Aku nggak tahu persisnya nih. Ya, kalau aku sih dari segala drama yang dibuat ya kemarin itu kan sempet rame juga tuh ya di bincang-bincang gitu. Jadi intinya kalau aku yang melihatnya Doktif ini kalau kalau nggak nyenggol orang nggak rame dia kayaknya tipe-tipenya. Hmm. Sekarang kalau Sela itu hanya bertanya, kalau SS ini hanya bertanya tahu dari mana, beli di mana, seperti itu ya. Itu kan haknya dia karena yang di-review adalah skincare dia, itu kan. Nah, Hmm. seharusnya santai aja Doktifnya, bukan malah eh, dibikin besar gitu sampai dibilang persekusi lah apalah itu nggak perlu gitu. Harusnya santai aja, tinggal jawab gitu kan. Mungkin kenapa SS itu pada saat bertemu jadinya agak ngegas ya, mungkin pada saat di WhatsApp mungkin nggak bales, bisa jadi. Karena mereka berteman gitu kan. Awalnya berteman, Hmm. saling kenal gitu. Makanya pada saat bertemu agak ngegas nadanya. Karena berkali-kali kan dia bertanya namun tidak ada tanggapan dari Doktifnya gitu loh. Hmm. Itu sih Hmm. Mr. Z. Jadi masalah kecil jadi gede gitu aja sih kalau aku ngelihatnya. Dan narasi yang keluar dari mulut Doktif ini kan adalah persekusi. Padahal kalau tinggal dia jawab selesai itu. Nggak ada drama-drama kayak gitulah. Hmm. Gitu sih menurutku Mr. Z. Oke, ini ya kalau saya menilai ada aksi dan reaksi. Ada Betul. aksi, ada aksi dan reaksi. Ketika ada aksi, direspon dengan reaksi. Kalau tidak ada aksi, mungkin juga tidak ada reaksi. Kan begitu ya? Betul. Ya, melepuh ya. Melepuh. Oke, oke. Ini Siti Aisyah mau bicara apa Siti Aisyah? Kamu loh yang minta Aisyah. naik loh. Siti? Bu Siti Aisyah.
Ya harap maklum, udah tua nih ya. Kalau begini malah nggak kelihatan. Kalau saya buka nggak kelihatan nih. Gimana nih? Oh, Siti Asia. Lu hilang. Oke, sekarang Bang Dedi, Bang Dedi seperti apa nih kasusnya? Saya itu tidak tahu Bang Dedi, masalahnya ini Bang Dedi. Bang Dedi mungkin tahu Bang Dedi, silakan. Aku sudah angkat Oke, tadi orang-orang, ya, kamu eh, sebentar Dedi. Ya, 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 tuh. ya, silakan, 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 silakan. Ya, dugaan persekusi yang dilaporkan Doktif itu kejadiannya saya nonton sih, karena itu di live kan oleh orang-orang yang ada di sana, kedua belah pihak itu saling live waktu itu, jadi kita bisa menonton memang. Jadi ceritanya si Doktif ini didatangi di suatu tempat, tempat makan kayaknya, oleh SS kan, rame-rame ya tapi ya, rame-rame. Lalu rombongan SS itu menghampiri Doktip seperti yang Ica bilang tadi, memang ada seperti kayak ngegas gitu. Dan mungkin dianggap persekusi itu karena mungkin ya, eh, karena seorang Doktip pada saat itu tuh memang di dalam tanda kutip seolah-olah seperti dikeroyok rame-rame gitu. Seolah-olah ya, karena ini kan multi tafsir ya. Ada yang bilang itu bukan persekusi, ada yang bilang itu persekusi. Karena dianggap seperti dikeroyok gitu Mister Z. Tapi kalau menurut saya bagusnya Mister Z nonton dulu lah biar biar bisa punya penilaian sendiri begitu kalau menurut saya sih ya. Saya rasa di TikTok banyak itu masih ada, tinggal ketik aja pencarian. Mungkin pencariannya Doktif di persekusi mungkin itu ketemu ya, saya belum coba. Nah, seperti itu Mister Z. Ada drama-drama, tapi kalau kita mau bicara fakta yang bisa saya sampaikan, memang ada fakta pembantunya si Doktif ya. Kalau nggak salah itu faktanya dia ketakutan memang. Dia ketakutan, nangis-nangis melihat kejadian itu. Nah, seperti itu di dalam mobil. Nah, itu faktanya memang dihampiri terus tuh hingga ke mobil oleh SS lah. Ada Panda di situ juga saya lihat. Waktu itu kita belum kenal semua ya dengan orang-orang ini, saya nggak kenal semua waktu itu. Kan kejadiannya lama Mr. Z sebelum pemerasan itu. Jadi kita saya persis hanya cuma nggak kenal sama mereka, cuma menonton aja. Kalau menurut pendapat saya pribadi, eh, misalnya nih ya, Doktif katakanlah salah, misal, ya kan? Tapi kan pertanyaannya, apakah eh, karena nih jadi perdebatan. Tapi kalau oke lah, saya fokus ke pendapat saya saja nih ya. Kalau menurut pendapat saya itu eh, apa ya? Karena menimbulkan ketakutan. Ada juga menurut saya kayaknya masuk Mister Z ke ranah-ranah ini dugaan ya. Itu sudah jatuhnya kayak semacam dia mempersekusi memang karena situ ada teriak-teriak, ada marah-marah, ada ngegas lah seperti yang Ica bilang tadi itu dan itu menimbulkan ketakutan. Nah, jadi untuk lebih lengkapnya mungkin Mister Z menonton aja lah tayangan itu biar bisa punya pandangan sendiri. Dan faktanya sekarang kalau nggak salah nih ya, sebagai penutup, kalau nggak salah kasusnya udah naik ke penyidikan apa belum ya? Kalau yang ini. Kalau dari kata Udah Doktif itu kalau saya katanya, lihat di live ini saya lupa. Iya udah ya, katanya, udah masuk ke udah penyidikan. penyidikan. Mm-mm. Kecuali betul, kecuali laporan SS terkait dugaan illegal akses terhadap Doktif, itu belum naik. Bang Rapi yang bilang. Tapi kalau yang Doktif melaporkan SS terkait illegal akses itu sudah naik. Jadi terkait SS ada 2 laporan Doktif yang sudah naik ke penyidikan baru-baru ini. Nah, kalau kita mau bicara objektif, kalau saya hubungkan dengan hasil dari pemeriksaan itu, di mana sudah naik ke penyidikan, berarti polisi meyakini di situ kan ada perbuatan pidana kan. Artinya menurut polisi itu adalah tindakan itu adalah melawan hukum. Nah, pendapat saya jauh sebelum informasi naik ke penyidikan ini, jauh sebelum itu pada saat saya nonton itu, menurut saya itu memang pelanggaran hukum yang dilakukan itu, cara-cara seperti itu. Seharusnya mungkin perlu dilakukan dengan cara yang lebih soft ya. Gitu kalau memang hanya sekedar ingin klarifikasi dan bertanya kan. Tapi kan kalau saya pribadi saya melihat di situ kan nggak begitu kejadiannya. Ada teriak-teriakan, marah-marah, ya kan, ada Mr. Z, maki-maki, ada Mr. Z, tuduhan. sorry, sorry.
Eh, Bentar, se- sebentar. Saya kasih kesempatan sebentar. Biarin aja sampai tuntas. Silakan Ya, Dedi, sampai tuntas. ada kalau nggak salah ada bahasa, nanti silakan apa namanya, diperbaiki kalau ada salah ya. Ada bahasa tuduhan kalau nggak salah Oke. dibilang apa ya, pemasok merek kucot ya. Mafia itulah itu. Makanya kalau memang itu betul seperti itu ya berarti kan, ya kalau saya pribadi menganggap itu memang nggak boleh lah, harus dilakukan cara-cara seperti itu. Begitu Mister Z yang kita lihat dan kita dengar langsung ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Dedi. Sekarang di mute. Nah, saya ucapkan dulu Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Mr. Ji. Sehat semua. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Pak Ustadz, mohon izin di mute dulu ya Pak Ustadz ya. Nanti gantian dengan Siap, saya teman-teman. dengerin, Mr. Ji. Baik, itu teman-teman, ini ada Pak Ustadz loh. Silakan Adam, mau menanggapi. Dedi, silakan. oh ya, boleh Mr. Z, terima kasih. Gini, saya cuma mau mengoreksi sedikit ya, dalam tanda kutip begini. Saya menanggapi soal masalah tadi yang Bang Dedi tuh bilang bahwasanya dari awal tuh udah ngegas. Mohon maaf nih Bang, saya lihat video dari beberapa sumber termasuk yang direcord sama dari timnya SS juga dari awal mereka masuk restoran. Dari situ SS awal ngomongnya baik-baik. Dia hanya menanyakan ya biasa seperti biasa. Tapi ketika sekali dua kali tidak dijawab dan pihak Doktif yang di situ ada 6 orang, mereka langsung bergegas ngangkat barang bersiap-siap mau pergi. Ya dari situlah si SS langsung ngegas dan marah. Silakan kalau mungkin teman-teman di sini yang mungkin pernah lihat videonya coba komen di bawah atau mungkin bisa dilihat lagi nanti videonya ya. Saya karena jujur gini, saya tuh awalnya dulu sebelum kejadian itu setahun yang lalu lah. Saya sama sekali tidak pernah mengenal SS. Sama sekali tidak pernah mengenal SS baik di sosial media, Instagram, TikTok dan lain-lain. Nah, yang saya kenal justru malah Doktif dan di situ beliau malah sangat mempunyai nilai plus di mata saya. Karena bagus, yang pertama review produk yang ya mungkin edukatif untuk masalah informatif mengenai skincare yang bagus. Bagus loh, saya sangat suka sama beliau review produk. Akan tetapi di situ ada bias dan subjektif. Kenapa si SS yang dibawa-bawa produknya terus, dia sama temannya lagi satu yang udah di lapas, yang udah masuk bui. Nah itu saya pikir orang ini siapa ya, kok dia bisa nyerang Doktif. Ternyata diusut dari beberapa sumber video itu berasal, ternyata ya mohon maaf, yang salah di sini sebenarnya adalah si Doktifnya. Ya saya berani mengatakan demikian karena secara seharusnya memang poinnya benar tadi yang dikatakan sama si Mbak Ica. Kalau saja si Doktif itu sudah bisa menjawab dari mana dia mendapatkan produk yang indikasinya dibilang bahwa itu produknya SS, masalah selesai, nggak ada urusan lain lagi, nggak akan berpanjangan sampai si Doktif bilang katanya saya dikeroyok, dipersekusi, saya dikurung di dalam restoran, sopir saya nggak tahu tuh dikurung di mana, ternyata sopirnya lagi makan di depan jalan sebelah kanan, dicari-cari katanya dikurung di sini, ternyata nggak ada. Di videonya ada orangnya dari luar tuh, bukan dari dalam restoran tapi dari luar sopirnya, dan dia pun bingung dan diarahkan lagi ke dalam. Nah itu di situ poinnya, benar tadi yang dikatakan Mbak Ica ya. Kemudian yang dibilang untuk mengenai yang di konferensi sama pihak Polda, saya sih belum lihat lengkapnya ya untuk yang poin-poinnya apa aja yang disidik itu dan naik untuk bisa dijadikan bahan penyidikan itu apa aja. Tapi salah satu saya nggak menemukan yang soal yang indikasi persekusi ini. Yang saya temukan adalah soal penyebaran data pribadi yang soal nomor handphone. Ya mungkin teman-teman yang lain yang mungkin sudah menonton
press conference-nya dari pihak penyidik, ya bolehlah sharing-sharing lengkapnya gimana. Ya itu aja sih, karena kalau mau dibilang dari awal, sorry to say, memang di sini yang salah memang di sini ada di Doktif. Karena jauh sebelum review dan disamperin ke restoran itu, dari pihak Badan POM, kepala Badan POM pun sendiri sudah menghimbau jangan ada lagi review-review produk secara ilegal, jangan ada lagi review-review untuk masalah produk-produk yang ya artinya semua bisa diserahkan ke